Tanya no 15 itu itu namanya rumus umum Muhammad Darsa. Hmm. 18 itu pakainya integral nih berarti. Ya, Oke, coba deh 18 dulu. Kita kan pakai rumus kan ya. Hmm. Batang homogen. Hmm. Hmm. Tunggu tegak lurus. Berarti kalau di pusatnya ketika panjangnya L, misalnya di sini 0, kalau dibagi dua bentukannya, di titik pusatnya 0, maka di sebelah kirinya itu adalah min L per 2, ini L per 2. Batasannya berarti kan. Nah, secara umum rumus momen inersia itu, momen inersia I sama dengan integral R kuadrat dm terhadap M, maksud terhadap massa. Ini batangnya memiliki massa M, memiliki massa M. Nah, kemudian oke, panjang. Nanti persaannya jadinya integral. Kalau kita lihat rumus langsungnya sebenarnya ini yang dinamika rotasi. Inersia batang homogen di sini kalau nggak salah per 12. Ini kan nanti nanti jawabannya ini sebenarnya, tapi dari mana solusinya ini? Nah,
Sini maksudnya tadi homogen ya kan? Kan homogen tuh batangnya tuh. Hmm, 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 hmm. Nah, batang homogen ini artinya homogen setiap 1 meter tongkat mengandung massa yang sama. Mengandung massa yang sama. Sini. Nah, berarti sini bisa kita tuliskan massa persatuan panjang ya. Lambda sama dengan massa persatuan panjang. Nah, kemudian nanti bisa juga dituliskan dengan seperti ini. I-nya sama dengan integral. Jadi R-nya ini sebenarnya panjang ya. Kita tuliskan R-nya ini dalam bentuk X. X kuadrat dm. Karena kalau dalam fisika itu panjang yang sangat kecil dimisalkan dengan X. M per L. Nah, sekarang kita turunkan ini terhadap X. Berarti dm dx sama dengan lambda. Jadi L-nya kita ganti. eh, Maksudnya perubahan M terhadap X sama dengan lambda. Artinya sama dengan hmm, tadi kan lambdanya itu apa? M per L kan? dm dx sama dengan M per L. K dm-nya ini adalah M per L dx. Ini dikali silang. M per L dx. Nah ini dm-nya. Nanti akan didiskusikan. M per L dx. Nah, kemudian hmm, integralnya batasnya dari mana sampai mana? Nah, tadi kan kita udah mencari batasnya nih. I sama dengan, kan batasnya dari A sampai B kan. Ini A-nya, ini B-nya. Integral A sampai B, X kuadrat dm. Sama dengan integral A-nya min L per 2, ini L per 2, X kuadrat dm. Dm-nya itu M per L dx. Nah, karena yang kita turunkan itu adalah X kuadrat, maka yang tidak berkaitan dengan X kuadrat bisa kita keluarkan. I sama dengan M per L, integral dari min L per 2 sampai L per 2 X kuadrat dx. Jadi berapa tuh? Integral masih ingat ya? AX pangkat N dx juga sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Ini integral nih, jangan lupa tuh. Berarti ini sama dengan M per L. Ini jadinya setengah S per 3 ya. 3 X pangkat 3 dari min L per 2 sampai L per 2. Nah, ini bisa kamu masukin jadinya pertiganya bisa dikeluarin ya. Pertiga ml. Ya, atau nggak usah dikeluarin bisa juga. ml-nya tetap di luar. Pertiga kali L per 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min L per 2 pangkat 3. Ya, berarti M per L per 3 L pangkat 3 per 8 ditambah gitu kan ya. Eh, kan min sepertiga. Ini min L per 8 kan. Jadinya berapa tuh? M per L seper 24 L pangkat 3 plus seper 24 L pangkat 3. Kan 3 L 8 kan?
M per L 2/24 kan. 24 L pangkat 3. Jadinya 1 di 12. Berarti 1/12 M L pangkat 2. Ini. Paham gak sih, Mbak? Oke, oke. Coba lihat, lihat. Nah, untuk soal berikutnya itu orang mas orang yang masanya gitu ya. 15. Hmm. Hitung gaya yang bekerja pada masing-masing penyangga. Hmm. Oke, yang pertama, hmm, hmm. Ini batangnya itu kan 250 kilogram, berarti ke bawah dia ada yang namanya berat batang. Berarti WB-nya ini adalah M kali G. Nah, M kali G. Hmm. MB kali G yaitu 250 dikali 10. 2500 Newton. Nah, seorang yang punya massa berarti ini massa orang WO. Kayak dia Sama suruhnya dikali 10 juga. 9,8. Pas 9,8 ya? Mm-mm. Oke, 9,8 ya. Berarti berapa tuh? 9,8. 250 kali 9,8. Eh, 250. 2450. 2450. 6 kali 2, 9,8. 450,8. Hmm. Panjang batangnya 5 meter. Batang, oh dari ujung batang 0,54 sini ya. 0,54 meter. 0,54. Ini terus panjang batangnya adalah 5 meter. Berarti kalau panjangnya 5 meter. hmm, hmm, Jaraknya berapa tuh berarti?
5 dikurang 0,54 berapa? 5 dikurang 4,46. Oh, ini harus ada porosnya maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang kita cari lengan-lengannya dulu ya. Soalnya porosnya di sini ya. Mau di sini sama di sini kan sama aja sebenarnya kan. Karena sama-sama 0,54 kan. Oke. Berarti sigma tau sama dengan 0 ya. Oke. Sigma tau sama dengan 0. Artinya kalau misalnya dia nanti searah jarum jam, berapa tuh? Searah jarum jam, dia negatif kan ya? Kalau berlawanan arah positif. Nah, sini berarti porosnya di satu, maka gaya-gaya apa aja yang bekerja nih? Pertama, ini kan ada ke atas itu ada apa nih? Ini ada N1, porosnya di sini, ini ada N2, gaya normal. Karena gaya normal itu dia hmm, tegak lurus terhadap bidang ya, itu gaya normal ya. Oke, berarti hmm, 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 hmm. Oke, sekarang total gayanya dulu. Total gayanya dulu berarti berapa nih? WB tambah WO 2450 ditambah 450,8. Nah, WB tambah WO nih itu sama dengan N1 tambah N2-nya ya. N1 tambah N2-nya. Negara ruang ke atas ya. Berarti 2450 ditambah 450,8. 2900,8. Nah, yang ditanya itu kan N1 dan N2-nya kan. Satu dan N2. Nah, karena porosnya di satu, N itu kan gaya normal juga kan. Berarti dari sini ke sini berapa nih? Ini kan 5 ya. Untuk si WB lengannya berapa? 5 terus ini 2,5 kan. Dari sini ke sini kan 2,5 nih. 2,5 berarti situ dari sini ke sini berapa nih? 2,5 dikurang 0,4 kan? 1,96. Oke. Dari satu ke dua jadi berapa? Sama. Eh, Satu ke dua. dua. Ini kan 1,96 juga ya. Iya. Berarti kalau dari satu ke dua tinggal dikurang kan ya? 5 dikurang 2 kali 1,96 kan? 1,08. Saya kok malah tambah ini. Nah, kita tinggal tambahin doang. Lain Satu aja. koma sembilan kali 2. 3,92 ya. Dari sini ke sini 3,92. Nah, terus di situ yang WO-nya jadi berapa WO-nya? L-nya berapa nih? Di si WO L-nya berapa? Tinggal 0,5. tambahin 0,54 kan? Mm-mm. Kan langsung ke ini kan poros satu kan? 4,4.
Jadi di sini N1 kan poros udah pasti nol kan. Nah, kita cari N2-nya. WB itu searah atau berlawanan arah WB? Hmm, ke kanan nih berarti apa? Searah kan? Ini enggak? Searah berarti min ya. Min WB kali 1,96 ya enggak? Hmm. N2 itu kan apa? Berlawanan kan berarti positif kan? Oke. N2 dikali 3,92 terus WO searah negatif ya. Min WO dikali 4,46 sama dengan 0. Berarti kan WB-nya 2450. 50 dikali 1,96 min 4802 tambah 3,92 N2 WO-nya 450,8 dikali 4,46 min 2010,568 dengan 0 ditambah 480 4802 ya. Berarti kan 3,92 N2 min 6812,568. 3,92 N2 ini kan tadi sama dengan 0 kan? Hmm. Sama dengan 6812. N2-nya berapa? Bagi 3,92. 1737,9. Paham ya? Nah, ini yang N2-nya. Maka N1-nya berapa? 2900,8 dikurang 1737. 1162,9. Paham nggak tuh? Yes. Oke. Nomor. Nah, ini akan dikirimin dulu deh. Oh, ini ya usaha ya.
Betul. Terus berapa lagi sih Nay, tadi ya? Empat, sorry. Empat ya. Hmm. Baik, baik. Baik. Empat ini. Oke. Oh iya empat. Verb, gitu ya. Yang apaan tuh ya? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Perpindahan berarti dan berapa lama waktu? Hmm. Ini lambangnya aku sih sebenarnya. Hmm. Oh, lambang besi ya, ada lambang ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, bayang. Hmm, hmm, hmm. Nah ini. Hmm. Berarti ini kan S sama dengan 6 cos dalam nano atau dalam meter sih? Oh, nanometer ya ini ya. Nanometer, nanometer. 6 cos KX min 300 T plus besi namanya nih. Dx sama dengan 6 cos omega T plus besi namanya. Dibacanya. A-nya itu berapa? Amplitudo 6 kan? 6 nanometer omeganya. Berarti omeganya itu berapa tuh? 3.000 ya? Oh ini. Omeganya 3.000.
terus habis itu ini 3.000 buat 300. Nah, kemudian yang berikutnya cari fasenya dulu. Saat S-nya 2 dan S-nya min 2. Nah, rumusnya adalah cos theta sama dengan S per A. S itu tadi ini, apa jaraknya ya? Nah, maka sama dengan cos theta, yang pertama kan apa? Min 2. A-nya itu 6 kan? Hmm. Min sepertiga. Hmm. Ini saat S-nya min 2. Saat S-nya min 2. Saat S-nya sama dengan 2, cos theta. Hmm. Ini kan cos theta 1, cos theta 2. 2 per 6 sama dengan 1/3. Oke, berarti hmm, terus rumus selang waktunya. Rumus waktunya ini delta T sama dengan delta theta dibagi omega. Delta theta dibagi omega. Ya. Nah, delta theta-nya apa tuh? Oke. Hmm, kita lihat. Hmm. Kan nilai cos-nya itu adalah antara sepertiga sama min sepertiga. Nah, cos yang hasilnya positif, ya, cos yang hasilnya positif dan negatif kan ya. Ini ada di kuadran 2, ini ada di kuadran 1. Ya, berarti pada saat jadi kuadran 2 nilai cosnya itu adalah apa? Petanya. Hmm, P min A, ya 180 dikurang A kan? 180 dikurang alfa. Di kuadran 2 itu kan? Itu dikurang alfa atau P min A. P min alfa. Nah, berarti saat di kuadran 1 tetanya ini sama dengan alfa. Nah, maka delta theta ini kamu selisihkan aja nih. Delta theta, theta sama dengan P min A, kemudian dikurang A. Theta 1 kurang theta 2, yaitu P min 2 alfa. Oke. Tadi dengan alfanya itu berapa tuh? Alfanya ini adalah tadi hmm, arcus dari cos yang hasilnya sepertiga. Ya. Nih, kan tadi ini cinta ya, cos theta atau cos alfa sama dengan hmm, sepertigaan. Ya. Maka alfanya ini adalah cos pangkat min 1 dari sepertiga atau arcus. Ya, sama aja lambangnya ya. Hmm. Nah, maka delta T sama dengan berapa tuh? Pi min 2 kali alfanya itu kan cos pangkat min 1 dari sepertiga dibagi 3.000. Nah, berarti Pi min, nah 2 kali
Cos yang hasilnya sepertiga. Hmm, ya, berapa? Susah banget sih ini. Ah, benar-benar kan. Susah banget sih ini. Nah, 2 ND cos yang hasilnya 1/3. 70,5. Berarti V min, hmm, oke kan V-nya ini 180 kan. 180. Kurang 2 kali 70,53. Ini masih derajat atasnya ya. Nanti dijadikan radian. 280 dikurang 2 kali 70,53. 38,94 derajat. Bagi 3.000. Nah, ini dijadikan radian. Oke. Dijadikan radian, jadinya berapa tuh? 1 derajat berapa radian? Wih, berapa radian? Ya, ya, ya. 1 derajat itu 0,01. Bentar. Emang? Berarti jadinya berapa tuh? Nah, berarti kaliin jadi berapa tuh? Kali 0,01745. Nah, 0,6. 0,679. 0,6795. 3.000. Delta T sama dengan 0,6795 dibagi 3.000. 0,00002265 second. Atau kalau dijadikan ini pangkat ini berapa? 1, 2, 3, 4,265 kali 10 min 4 second. Paham gak sih, Mbak? Hmm.
Nah, coba ini. Iya kan? Coba. Lewat masjid di rumah. Hmm. Kayaknya belum sama. Nomor ini nggak bisa. Nomor. Hmm. Titik dan nggak banyak jadi butuh energi energi. Hmm. Oh, nomor ini cara di buku katanya ya. Hmm. Yang diketahuinya dulu nih. Diketahui ini hmm, M-nya kan 130 gram. Kemudian kalor jenis perak. Kalor jenis perak itu C kecil 0,24 dari sumber ya. Kalor lebur. Kalor lebur. Ini kalau jenis kan C. Kalor lebur LF 105 joule per gram. Nah, melelehkan katanya kan, melelehkan atau meleburkan dan sama aja ya. Nah, berarti dari 15 derajat Celcius. Nah, titik leleh perak itu, titik lelehnya itu titik lelehnya itu 962 derajat. Ya. Oke. Terus apa lagi tuh? Delta T-nya kan yang pertama kisah itu dulu kan. MC delta T. M-nya berapa tuh? 130 kan. Berarti 130 gram dikali kalor jenisnya tadi 0,24 dan satuannya sama-sama gram semua ya. Delta T-nya ini berarti perubahan suhunya 962. Berarti kan T1-nya itu kan dari 15. Ini T2-nya 962.
Berarti T2 kurang T1. 2 dikurang 15. 130 dikali 0,24. Oke, 1,2 dikali 962 dikurang 15. 947 kali 31,2. 29546,4 Joule. Nah, kemudian yang berikutnya itu Q2. Q2 ini Pak menggunakan kalor lebur. Lebur ini rumusnya adalah M dikali LF. M-nya 130, LF-nya 105. 105 ya, berdasarkan data ini. 105. Jadi 130 kali 105. 13,650. Maka energi total atau Q total energi total atau Q total sama dengan I1 tambah Q2. 29.546,4 ditambah 13.650. 9.546,4. 43.196,4 Joule. Oke, totalnya itu adalah 4,3 ya. 4,3 alias 4 Joule. Bisa ini, bisa ini. Ketiga sih, enggak. Oke. Coba atasnya, atasnya ini usaha total dalam satu siklus. Hmm. Ini maksudnya apa ya? Hmm. PS 40 PA. Hmm. 20 kali 2. Nggak mungkin ya. 2 segitiga ya harusnya ya. Ya, maksudnya ini. Lihat deh. Nanti kan sebenarnya usaha satu siklus itu sama dengan luas bangun di dalam segitiga.
Luas bangun dalam segitiga ya. Luas bangun dalam segitiga. Nah, ini kan bangunnya segitiga, kan? Berarti nanti setengah kali alas kali tinggi kan. PS-nya 40 PA. Nah, berarti hmm, delta V-nya ini kan VB kurang VA. Ya, delta V-nya ini adalah VB dikurang VA. Dan di sini dikurang di sini. Nah, untuk V-nya ini dari 0 ke PS ada berapa kotak? Berarti 4. 4 ya berarti ya. Hmm, berarti 4 per 4 ya, jadi ini satu ya. Berarti delta V kotaknya ini mm, kotak berarti kan dia PS-nya itu 4. 4 per 4 kotak. 4 meter kubik. 1 meter kubik. Berarti PA-nya ini berapa? Satu kotak kan itu kan A-nya kan. PA-nya 1, kemudian VB-nya berapa? Itu 2, 3, 3 ya. Delta V-nya 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk delta P ini berarti PC dikurang PA ya. Dari sini ke sini kan. Tingginya gitu ya. Nah, berarti untuk yang P mewakili berapa tuh? Hmm. Ini kan 40 PA kan, PS-nya kan. Berarti 40 bagi 4 juga ya, 10 ya. Kan 10. Berarti 10. Sumbu vertikal diset dengan PS-nya sama dengan 40. 40 PA berarti PC-nya udah sama ya, 40 ya. PA-nya 20 kan. Kan 10, 20, 30, 40. Berarti di sini 20. 40 kurang 20. Nah, usaha totalnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa? Setengah dikali delta P, tingginya itu delta P. Delta P-nya berapa? 1. Delta P-nya 20 kan? Jadinya berapa tuh? Hmm. Ya, 3 kurang 1, 2. 2, setengah kali 2 coret, jadinya 10. 20. Kali 20 ya. Ya. Beramal lagi tuh sih. Boleh banget. Rho GH setengah Rho 1 kuadrat.
Hmm, hmm, hmm. Ini tekanan atmosfernya, iya, ada kata atmosfer saya. Hmm. Atau lebih lengkapnya kayak gini. Ini udah benar, tapi ternyata Pandi pas baca lagi, hmm, dia ini ada pengaruh tekanan udara luar ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini karena dia tekanan udara luar nanti tekanan di luar sama dengan tekanan udaranya. Hmm, di luar lubang sama dengan tekanan atmosfer. Nah, lubangnya itu kan yang ini kan di A nih, karena di A. Nah, untuk Bernoulli ini kan rumusnya apa? Bernoulli P berarti kan PB sama PA di sini kan. PB tambah rho GH HB ditambah setengah rho PB kuadrat sama dengan PA ditambah rho GH ditambah setengah rho PA kuadrat. Iya. Nah, hmm, di sini ada kecepatannya nggak? Oh iya, kan di sini ada posisi A sama B kan. Di si B berarti kan pada saat dia diem kan ya, airnya kan. Iya. Kalau A dia nggak diem nih, berarti nanti pH-nya tidak sama dengan nol. Gitu ya. Sekarang kamu masukin PB-nya sama dengan nol. Ya PB ditambah rho G, rho GH-nya ditambah, ini kan setengah PB-nya nol, nol di sini ya. Tambah nol yang ini sama dengan PA. PA-nya itu kan tekanan atmosfer nih. Dia sama dengan tekanan atmosfer itu PO. Nanti besarnya PO itu adalah 1,01 kali 10,5 Pascal. Ini udah tetapan ya. Jadi kita tulisnya PO aja. PO ditambah rho GH. Nah, maka di sini H, maka H-nya di sini adalah apa? H dikurang H1 kan. Rho G, H dikurang H1. Kalau HB-nya ini kan H kan. Ditambah setengah rho V kuadrat. Setengah VA kuadrat gitu ya. Hmm, berarti, berarti ini di sini
PB. PB-nya nggak PB-nya nanti kita sama dengan P karena yang kita cari adalah yang di B kan. P-nya sama dengan P. Nah, ini kamu ganti P aja langsung. Kemudian tambah rho GH dikurang P0 dikurang apa tuh? Rho GH min H1 kan dengan rho pi A kuadrat. Ya, ini kan pindah ke sini jadi min ini kan. Yang ini pindah ke kiri jadi min. Hmm. Berarti P ditambah rho GH min P0 min rho GH min rho GH1 ya. Hmm, kemudian eh tunggu dulu. HB itu kan ada. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Oh, ketinggiannya itu dari ketinggian bukan H-1 tapi ketinggian dari bawah tanah ya. Jadi HA-nya itu tetap H1 nih. Di rho G H1 ya. Oke, sama dengan jadi P tambah rho GH min P0 min rho GH1 sama dengan setengah rho pi A kuadrat kan. Ini bisa dikelompokkan kan nih sama-sama punya rho G, rho kali G ya. Berarti P min P0 hmm, kemudian ditambah rho G H min H1. Ya, sama aja kan ya. Sama dengan setengah rho pi A kuadrat. Kemudian dikali silang, jadinya berapa tuh dikali silang? Kali silang deh, berarti katakan langsung aja pi A kuadrat sama dengan ini dibagi dengan setengah rho. Ya kak, bagi dengan setengah rho ke pi A kuadrat dengan P min PO bagi setengah rho, rho G H min H1 bagi setengah rho. Nah, setengah rho ya ini maksudnya. Ini rho-nya coret, berarti pi A kuadrat sama dengan P min P. 0 kali 2 per rho, ya tambah 2G H minus 1. Tiga sih, Kak. Ini kan dibagi setengah, 2 aja jadi naik kan. Tapi rho-nya masih di bawah. Maka VA-nya sama dengan akar dari kan. Oke. Ini yang cinta kerjaan sama aja sih. Cuman kalau di opsinya harus ada tekanan udara luar, maka ditambahin kurang ini. Min rho. Min, ini. 2P min PO. Ya, Hmm. oke.
Yang 11B itu tinggal dimasukin aja ya. Hmm, 11, 11. Oh iya benar-benar. Pakai aku Bernoulli doang ini kan. Hmm. Iya, betul. Cuma masukin aku Bernoulli aja. Terus 13 tuh aku bingung kayak eh Hmm. itu tiba waktu yang gaya pada engselnya itu W min T sin theta kuadrat tuh. Oke, ini gini ya. Hmm. Jadi mana ini bagi yang bingungnya mana sih Ndak? Tadi? Pas yang ngitung gaya pada engselnya. Hmm, Yang B. nah ini. Oh, WK min W. Oke, kita lihat dulu gambar aslinya. Hmm. Sorry, 13, 14, 13 ya? Iya 13. Iya 13. Hmm. Salah satu ujungnya ada tali. Hmm. Jadi sebenarnya dia itu gini sih. Dia harus dibuat dulu gaya-gayanya atau vektornya ini. Sini, di sini kan. Nah, yang ke sini dia itu adalah T sin theta. Yang ke sini adalah T cos theta. Tuh. Nah, karena gaya berat kan selalu ke arah bawah kan. Ini W. Tuh. Ya. Maka kalau resultannya ya udah ini gaya pada engsel itu kan engselnya ini kan sini ya. Mm-mm. Kayak gitu ya. Udah tinggal ini kuadrat dikurang. Nah, ini selisihnya nih. Ya bener resultannya tuh. T cos theta dikurang ini kurang ini. Karena kan adanya berlawanan kan. Hmm. Baik kurang T sin theta. Arti ya kalau Oke. dilihat gambarnya ya. Ya atau sigma TX kuadrat ditambah sigma TY kuadrat. Kan sigma TY itu kan apa? W min
min T sin theta kan. Nah, berapa? Nih, sama aja kayak gini. Kan udah dihitung kan tadi kan. Di- tapi di situ tes tetanya dua dua dua. T sin theta. Awal mencari T berapa tuh? T sin theta di sama dengan Oh iya deng. kan coret kan. Dari Iya sini kan tadi kan. benar-benar. Oke oke. Tinggal diputar-putar doang ya. Hmm. Karena tadi soalnya ini. Nih. Oke, nomor berapa lagi? Oh ini cos 30-nya yang 0,86 ya. Langsung dikalkulatorin ya. Mhm. Jadi nggak ketemu akar tiganya gitu. Kan cos 30 setengah akar tiga. Hmm. Lima lima Berapa? Nomor lima. 5. Nomor 5. Itu kan di soal aslinya P-nya tuh nggak ada kan? Itu emang tetap apa gimana? Oh, P-nya itu emang udah ketentuan 340 cepat rambat udara. Oke. Cepat rambat. Di sini. Tanda tangan. Oke, di sini. Berapa? Nomor berapa lagi, Cinta? Buka-buka ini. Hmm, dasar. Kalian ini ngerti kan kenapa terkenal? Karena dibaginya kan saat dia lebih besar kan. Iya. Yang ditambah. Semangat ya. Oke, semangat. Sisanya sih aman aja sih. Ini yang perlu di highlight itu rumus-rumusnya nih kalau bisa nanti Sinta tandain nih. Biar apa tahu rumusnya. Oh, open book ya. Terujiannya. Enggak. Hmm. Terus G-nya itu pakai 9,8 kan. Iya. Tapi kayak ya soalnya bakal mirip-mirip kayak gini. Kayak kemarin juga ya. Iya. Mantap. Ini enggak deh. Bentar pakai cara ini aja. Nah, dan boleh pakai kalkulator tapi kan. Boleh. Yang nggak boleh tuh kalkulus soalnya kayak pusing banget. Oh iya kalkulus juga. Kalkulatornya juga nggak terlalu ini sih. Enggak juga ya. Hmm. Hmm. Patrol udah oke. Itu tuh yang 21. Oh, Itu kemarin aku terus kata ya. Hmm. Kan rumusnya gini sebenarnya. Dia itu ada dua termometer nih. Termometer X sama Y. Udah bener sih itu ya. Ini termometer X. Ini termometer Y.
ini titik titik bawah, titik atas, titik bawah, titik atas, atau dia tuh namanya titik titik leleh, ini titik didih, titik didih, ini TX-nya gitu ya, biasanya ditanya TX-nya. Ini juga sama nih, ini TAY, titik titik didih, ini TBY, ini TY. Jadi pokoknya gini, ini kurang ini, tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah, sama dengan tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah gitu. Dan ini kan TX kurang TBX kurang TBX per TAX kurang TBX sama dengan TY kurang TBY per TAY kurang TBY. Udah gitu doang. Maksudnya tinggal masukin ke sini deh. Ya, ini kurang Oh, ini, dikurang dibagi ini kurang ini kan. Oh, iya. 200 kan. Sip. Oh itu X, Y, Z ya, TZ ya. Apakah nanti akan jadi persamaan ini? Enggak deh kayaknya. Oh, tentukan hubungannya doang ya. Ya udah berarti Mm-mm. itu dicari X, Y, Z-nya ya. Oke, yang mana lagi tuh kira-kira tuh. Yang tadi siklus, oh, satu-satu siklus itu harus sembarangan luas dalam siklusnya ini ya. Oke, udah aman semua gimana? Iya Ya, udah. udah ya. Yang ada pertanyaan kan tanyain lagi aja Sinta ya. Oke. Oke, kapan mulai awalnya? Udah sih tanggal 15 atau 12. 12. Senin berarti ya? Iya, Senin. Apaan dulu tuh? Kalkulus, oh, fisika dulu. Enggak, biologi dulu. Biologi. Ini biologi gampang lah. Gampang ya. Iya, mending daripada yang lain. Ah, benar benar benar. Kimia Ya. sih masih nggak tahu nih, gurunya belum ngasih kisi-kisinya. Materinya kirimin aja Sinta ya, terdepan di ini deh. Oke. Raba-raba kisi-kisi. Mm-mm. Oke, semangat ya Sinta belajarnya ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. oke, Assalamualaikum. Hmm. Bye.